Siang, selamat tahun Balai Express. Om Swastiastu, saat ini berada di Balai Budaya, tepatnya di Puspam Badung. Kita akan menyaksikan lomba gogoh mini dari komunitas miniatur gogoh. Tiga gogoh yang dapat bergerak. Satu gogoh yang sangat menarik. Gogoh yang berjudul Palerau.
ogoh dengan judul Taburah. Kesel Palembang. Ini cukup ramai sekali bawahnya. Januari. Kepeng lengkap juga, sangat cucuk juga ada di atas sini. Sangat jelas sekali menggambarkan sebuah pecaruan gitu. Oke, terima kasih untuk peserta kategori mesin yang sudah selesai sesi penjurian. Kemudian sambil menunggu Dewan Juri, mohon peserta selanjutnya yaitu kategori tapel ogoh. Kategori tapel ogoh-ogoh. Untuk bawah ya, hanya 1 orang per karya. Dan diinformasikan juga dan diimbau untuk peserta yang sudah karyanya dinilai atau pengunjung maupun supporter, diharap kerjasamanya untuk tidak mendekati sesi penjurian. Terima kasih. Setelah ini akan ada penjurian dari lomba tapel. Nih, perlu juga dia informasikan untuk merebutkan juara favorit masih sedang berlangsung. Jadi yang masih punya modal bisa langsung menuju stand panitia. Oke, jadi di sini juga ada info sedikit kepada seluruh peserta ogoh-ogoh maupun tapel dan gambar. Di stand panitia ada pembukaan pendaftaran lomba ogoh-ogoh di GWK secara offline. Jadi teman-teman yang mau ikut lomba di GWK bisa mendaftarkan ogoh-ogohnya di stand panitia. Terima kasih.
Barengi dengan suara gamelan seperti menari Bapak. Sekarang pukul 13.56. Cukup sekian dulu video hari ini. Di sini juga masih banyak. Selain ada lomba gogok ini, ada lomba sketsa gogok di sana. Dan kita akan sedikit bertanya kepada ketua panitia dari pelaksanaan gogok ini.
perkenalkan namanya. Oke. Izin memperkenalkan diri. Saya Iwayan Arif Masriadi atau sering disapa Arif. Jadi bisa dijelaskan penyelenggara lomba gogong ini dari komunitas atau dari seniman-seniman yang ada di sini? Oke. Kegiatan lomba ini kita buat dari perkumpulan yang awalnya kita khususnya seniman seni rupa di Kabupaten Bandung, artinya anak muda penggiat lomba ini di Kabupaten Bandung punya mimpi untuk membuat sebuah event, sebuah wadah dalam bentuk apresiasi kepada seniman-seniman yang lainnya. Yang awalnya kita duduk di trotoar punya mimpi, akhirnya kita berencana membuat sebuah perencanaan berdiskusi yang sendiri dan sama panitia berbuat sebuah komunitas, dan beliau dari ketua Nisidia pun memberikan rekomendasi sebuah nama komunitas itu, yaitu Komunitas Anglang Kara. Berarti komunitas ini baru berdiri tuh ya? Ya, komunitas ini baru berdiri 1 bulan yang lalu. Persiapan dari lomba ini kita mengemasnya cuma 2 minggu saja. 2 minggu saja dengan yang event yang dilombakan, yaitu yang pertama kategori ogoh-ogoh dengan mesin, kedua kategori ogoh-ogoh tanpa mesin, ketiga lomba kapal ogoh-ogoh, dan keempat lomba gambar ogoh-ogoh. Dengan memperoleh peserta 90 peserta, total 90 peserta. Seluruh Bali berarti ya? Ya, benar. Peserta dari seluruh Bali yang ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan Anglang Kara. Untuk juri sendiri ini siapa aja juri untuk event kali ini? Terkait juri, kami memakai 3 juri. Yang pertama ada Gusman Surya, yang kedua ada Arif Lelong, kemudian yang ketiga ada Gumri Rama. Itu yang kita pakai. Nah, ini kan merupakan event pertama kali yang dilaksanakan komunitas. Apakah event ini akan tetap berlangsung dan kenapa eventnya ini memang direncanakan setelah perayaan Hari Nyepi atau memang situasinya bagaimana? Oke, terkait event, karena ini event perdana, jadi momennya masih dalam situasi nyepi, kita ambil lomba yang terkait dengan ogoh-ogoh, karena bukan menyambut sih, karena acara ini sudah lewat dari nyepi, karena kita lihat euforia dari anak-anak atau teman-teman selaku penggiat ogoh-ogoh ini sangat luar biasa. Mereka butuh tempat, mereka butuh wadah sebagai bentuk apresiasi dalam setiap karyanya. Maka dari itu, yang rasa setelah nyepi pun kayaknya mampu kita mendatangkan antusias dari peserta, dan buktinya kita bisa mendapatkan 90 peserta. Jadi ada harapan nggak terkait dengan seniman-seniman ogoh-ogoh mini ini? Ini kan sebelumnya kan memang minim ya, minim adanya lomba ogoh-ogoh mini. Selain itu dengan situasi pandemi COVID ini juga meminimalkan kegiatan-kegiatan seperti event-event pelestarian budaya ini. Oke, betul. Perlu saya sampaikan juga, ogoh-ogoh mini ini baru muncul, emang sudah ada dari belasan tahun yang lalu, 2000 belasan. Cuman munculnya itu istilahnya klimaksnya itu di saat masa pandemi. Nah, Tiang sendiri selaku founder miniatur ogoh-ogoh Bali merangkul, artinya penggiat-penggiat ogoh-ogoh itu dia ngajak untuk berkarya. Gimana caranya berkarya? Kita bisa biar bisa secara individu. Jadi arahnya itu adalah ogoh-ogoh mini. Di samping itu, adanya ogoh-ogoh mini ini banyak memunculkan kreator-kreator muda yang biasanya mereka di Seketrunel atau di Banjarnya kurang berkontribusi, entah kurang percaya diri atau kurang dalam segi diberikan kepercayaan. Dengan adanya ogoh-ogoh ini, jadi banyak muncul kreator-kreator yang muda yang sangat luar biasa. Dan harapan yang ke depan, semoga peserta ini dalam event perlombaan ini tidak menjadi sekedar perlombaan saja, bukan untuk mencari juara maupun mencari hasil, tapi di sini kita berharap dari perlombaan itu peserta itu biar bisa mendapatkan pengalaman perlombaan
dari juri pun bakal ada masukan, saran yang mana yang bagus, mana yang terbaik. Begitu. Jadi Tiang sendiri juga sering ikut lomba. Jadi dalam perlombaan itu yang Tiang harapkan itu adalah kritik dan masukan dari hasil karya. Kalau Tiang berkarya di rumah, hasilnya Tiang sangat puas sekali. Tapi di saat kita bawa ke dalam sebuah event perlombaan, ternyata masih banyak ada yang kekurangan maupun karya yang luar biasa. Jadi perlombaan itu adalah sebagai pengalaman, sebagai batu loncatan untuk kita sendiri memberikan imajinasi lebih atau berkreasi lebih di dalam berkreativitas, khususnya seni rupa. Ini kan seni rupa khusus untuk Ogogong ini. Ya. Terkait dengan event, apakah rencana target ada pelaksanaan setahun sekali atau gimana? Oke, terkait event ini karena pertama Tiang berharap, dan tadi juga sempat dari Bapak Sekda berharap juga event ini harus dikembangkan lagi, kalau bisa digelar setiap tahun. Jadi Tiang berharap sangat luar biasa sekali dukungan dari beliau. Semoga ke depan kita bisa buat event yang lebih luar biasa dari ini. Bahkan bukan hanya tentang Ogogong saja, yang menyangkut seni rupa, baik itu lukis, gambar, atau bisa kita tingkatkan. Nah, ini karena baru awal, mohon permakluman dulu tentang masalah teknis maupun gimana. Tapi yang sudah jelas, saat ini saya sangat puas sekali. Terima kasih, terima kasih. Itu dia tadi penjelasan sedikit dari Ketua Panitia Pelaksanaan Lomba Ogogong Mini ini. Nah, selain lomba Ogogong Mini, di sini juga ada lomba sketsa Ogogong. Nah, seperti ini untuk teman-teman melihat hasil karya dari banyak orang. Judulnya Pemutihan Sambu Murti. Sketsa Raffi Ahmad. Ini ada sketsa Ogogong. Ini sepertinya Ogogong yang sudah pernah dibuat oleh seniman di Denpasar. Namanya Ogogong ini namanya Sang Mongpati. Ini juga diikutkan lomba dalam pembuatan. Lagi. Ini logo sketsanya berjudul Hidimba Pramaya. Jadi setiap Ogogong ini maupun sketsa yang diikutkan dalam lomba ini semua memiliki deskripsinya masing-masing. Ada cerita khusus dari pembuatan ini. Itu kita lihat untuk lomba couple foto. Setelah ini akan dinilai oleh Dewan Juri. Hanya sekilas saja, karena sudah dipasangi portal. Dan 18 peserta.
Jelas sekali. Sketsa ini judulnya Gugurnya Subali. Baik, demikian video hari ini. Terima kasih untuk para penonton setia kami sudah bergabung. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.